Suatu hari di negeri para katak akan diadakan satu lomba yang sangat menarik perhatian. Perlombaan itu biasa dilaksanakan setiap tahun. Perlombaan itu adalah perlombaan panjat pinang, di mana di atas pohon pinang yang ditancapkan di tanah sudah tersedia berbagai macam hadiah yang sangat menarik buat para katak. Sore itu mereka berkumpul mengelilingi tempat lomba panjat pinang itu. Mereka bersiap dengan berbagai macam strategi agar dapat memanjat pinang tersebut yang sudah dilumuri dengan oli. Tentu sulit, bukan, untuk memanjat pohon pinang tersebut. Akan tetapi mereka sudah menyiapkan strateginya. Mereka pun mulai bersiap-siap untuk naik satu persatu ke atas pohon pinang tersebut. Naiklah katak yang pertama. Dia dengan percaya diri mulai memanjat 1, 2, 3. Keluarganya terus menyemangatinya agar dia bisa sampai puncak dan dia bisa mendapatkan hadiah yang diinginkannya. Akan tetapi di dekat panjat pinang tersebut, di dekat perlombaan panjat pinang tersebut, banyak lawan-lawannya yang kemudian melecehkannya, merendahkannya, dan mereka bilang, pasti kamu gak bisa naik ke atas pohon pinang tersebut. Kamu kan tidak punya kekuatan, kakinya juga lemas, tangannya juga lemas. Pasti kamu gak bisa, kamu bodoh. Awalnya katak ini masih semangat. Akan tetapi lama-kelamaan dia mendengar cacian, dia mendengar hinaan, dia mendengarkan kata-kata yang meremehkannya. Akhirnya kata-kata itu masuk ke dalam pikirannya dan dia merasa bahwa dirinya bodoh, bahwa dirinya gak akan bisa naik, bahwa dirinya pasti gagal, bahwa dirinya pasti kalah. Dan apa yang terjadi? Kemudian dia melorot ke bawah, dia tidak bisa melanjutkan panjat pinang tersebut. Kemudian dipanggillah peserta yang kedua. Dia sudah mulai dengan strateginya. Dia kemudian naik dengan semangatnya. Akan tetapi lagi-lagi di bawah banyak sekali lawan-lawannya yang meremehkannya, yang melecehkannya, yang menghinanya, yang menganggapnya gak mampu. Dia pun mendengarkan itu dan masuk ke dalam pikirannya. Akhirnya dia menganggap bahwa dirinya tidak akan mampu, maka jatuhlah dia. Begitupun yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan seterusnya. Akan tetapi pada saat dipanggil peserta terakhir, dia datang tanpa menghiraukan suara-suara itu, seolah tidak menghiraukan suara-suara apapun. Kemudian dia naik 1, 2, 3, 4. Sementara di bawah riuh rendah orang-orang
kata-kata maksudnya yang juga menganggap dirinya gak mampu, menghinanya, meremehkannya dan merendahkannya, dan mengatakan bahwa dia tidak akan mampu untuk meraih hadiah yang di atas. Dia tidak akan mampu memanjat pinang tersebut. Akan tetapi dia tetap naik, tidak menoleh ke bawah sedikit pun. Dia seolah tidak mendengar apa yang mereka katakan. Dia naik terus sampai ke atas, dan dia mendapatkan seluruh hadiah itu. Kemudian dia bawa hadiah itu, dan kemudian keluarganya dibagi. Setelah itu dia pergi begitu saja. Katak-katak yang ada di situ merasa heran. Kok katak yang ini betul-betul kuat, tidak mendengarkan kata-kata yang menghinanya? Ternyata setelah diperiksa oleh dokter katak, katak yang tadi bisa panjat pinang itu dan mendapatkan hadiah, dia adalah katak yang budek. Dia adalah katak yang tuli, sehingga dia tidak mendengar perkataan-perkataan katak yang lainnya yang merendahkannya. Teman-teman sekalian, ini sebuah kisah ilustrasi bahwa dalam kehidupan ini seringkali kita terlalu mendengarkan orang-orang di sekitar kita yang menghina kita, merendahkan kita, menganggap kita tidak mampu apa-apa, menganggap kita bodoh. Sehingga apa yang mereka katakan seolah kemudian mengatur jalan hidup kita. Dan kita betul-betul gagal gara-gara kita mendengarkan perkataan mereka, cemoohan mereka, hinaan mereka. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, dalam hidup kadang-kadang kita harus seperti katak budek tadi. Apapun yang membuat kita terpuruk, kata-kata siapapun yang membuat atau yang merendahkan kita, yang menganggap kita bodoh, tidak usah dihiraukan. Kitalah yang menentukan jalan hidup kita. Kitalah yang berupaya dan berjuang untuk meraih sukses itu. Jangan dengarkan sesuatu yang bisa membuat hati kita atau membuat kita merasa terhina, kita merasa bodoh, kita merasa tidak mampu. Abaikan itu semua. Berjalanlah dengan keyakinan bahwa karena Allah telah menjadikan kita sebagai manusia yang spesial, sebagai setiap manusia adalah spesial dan diciptakan oleh Allah berbeda dengan yang lainnya. Pasti kita punya kemampuan yang membuat kita sukses. Dan jangan pernah kita menyerahkan hidup kita kepada perkataan-perkataan orang lain, kepada hinaan-hinaan orang lain. Kita bisa sukses karena sukses adalah hak kita. Sukses adalah hak saya. Sukses adalah hak Anda.